Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan masih bersama Kaichan 99. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saat ini saya berada di makam Karaeng Galosong, atau yang katanya orang sini menyebutnya Mbah Rojo. Dan ini situasi di pemakaman umum daerah Desa Sumberagung seperti itu. Dan ini penampakannya seperti makamnya. Dan coba habis ini kita nanti masuk ke dalam area makam atau pelatarannya. Dan ini suasana sore hari di daerah makam Mbah Karaeng Galesong. Karaeng Galesong yang bernama lengkap I Manon Roris I Karetojeng Karaeng Galesong, lahir di Bonto Majanang, Sinoa, Bantaeng, Sulawesi Selatan pada tanggal 29 Maret 1655. Meninggal di Ngantang, Malang, Jawa Timur pada tanggal 21 November 1679 pada umur 24 tahun. Adalah seorang laksamana angkatan laut Kerajaan Goa yang terus melakukan peperangan di laut melawan VOC. Bahkan setelah perjanjian Bongaya ditandatangani, Sultan Hasanuddin, setelah kekalahan Kerajaan Goa dari VOC yang bersekutu dengan Kerajaan Bone, setelah perjanjian Bongaya, dalam dokumen Lontara, Karaeng Galosong berpendapat yang menyerah hanya Raja Goa. Itu tidak berarti peperangan harus berakhir. Jadi Karaeng Galesong bersama rekannya Karaeng Bonto Maranu masih terus berperang di laut, terutama sekitar perairan Pulau Jawa, dengan membantu perlawanan Trunojoyo dan Sultan Ageng Tirtayasa. Agus Sunyoto, salah satu budayawan Malang, ketika sampai di Jawa Timur, Karaeng Galesong bersekutu dengan Adipati Madura Trunojoyo. Bahkan untuk memperkuat persekutuan itu, Karaeng dinikahkan dengan keponakannya Trunojoyo. Kemudian keduanya berjuang melawan Belanda. Persekutuan antara tentara Madura dan Makassar ini konon selalu menang dalam pertempuran melawan Belanda, sehingga pasukan Trunojoyo dan Karaeng Galesong sangat ditakuti Belanda. Menurut Siswantoro, jamaah atau kelompok pengajian itu diperintah Gus Dur untuk merawat makam Karaeng tersebut. Jamaah Ansyarullah 1420 Hijriah. Masyarakat Ngantang sebelumnya tidak mengetahui jika ada makam orang besar di Ngantang. Namun sejak itulah warga mengetahui, kemudian merawat. Tak berselang lama banyak tokoh penting nasional, utamanya dari Makassar, yang berziarah ke makam Karaeng Galesong. Salah satunya adalah
mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Yusuf Kala. Sosok Karaeng Galesong sangat dihormati oleh masyarakat Ngantang karena dia dikenal sebagai sosok pejuang yang tak kenal menyerah melawan Belanda. Maka oleh warga Ngantang, Karaeng disebut sebagai Mbah Rojo. Sampai sekarang warga menyebut makam Karaeng sebagai makam Mbah Rojo. Warga terus merawat makam itu dengan baik. Keadaan makam dibiarkan apa adanya, berupa tumpukan batu dan nisan. Di kompleks makam Karaeng terdapat 10 makam lain yang diduga sebagai pengikut Karaeng. Di sebelah utara nisan terdapat prasasti yang ditulis oleh sekelompok pengajian. Isi prasastinya adalah sebagai berikut. Di sini makam pejuang agung yang pantang menyerah menantang VOC dan kezoliman di abad ke-17. Putra Sultan Hasanuddin, Raja Goa ke-16, menantu Raden Trunojoyo, murid Panembahan Giri Panglima Perang Laskar Masyarakat di Jawa Timur. Karaeng Galesong Tumenanga Ritapan. Di sini tempat peristirahatan terakhir Karaeng Galesong. Dan inilah suasana di dalam makam tersebut. Sangat amat terawat, dan lokasi makam ini di Desa Sumberagung, sekitar 300 meter dari jalan raya. Desa Sumberagung, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Indonesia. Sangat amat terawat sekali. Karaeng Galesong abadi di Ngantang, Kabupaten Malang. Menurut catatan sejarah, di akhir perjuangannya di tanah Jawa, kisah kematiannya diperoleh sejarawan Leonard Andaya dari Kolonel Arschief, yang catatannya sekarang masih tersimpan rapi di Den Haag. Demikianlah sejarah perjuangan Karaeng Galesong yang dapat saya share pada kesempatan ini. Dan apabila Anda ingin berziarah ke tempat ini, Anda harus memasuki sekitar 300 meter dari jalan raya. Lokasinya sangat mudah untuk dijumpai karena masih di tengah perkampungan seperti itu. Dan ini suasana luar dari pelataran makam, karena ini bertempat di makam umum Desa Sumberagung. Oke, sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan karena masih
belajar tentang sejarah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.